Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama hobi Mas DJ. Saudaraku, ini bagi Anda yang mungkin bosan dengan makanan yang direbus-rebus, Anda ingin mencoba sesuatu yang digoreng atau yang ditumis, atau mencoba makanan yang kira-kira membuat Anda penasaran. Nah, ini simak videonya dengan baik-baik. Yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan di like videonya. Doakan supaya channel ini terus berkembang dan bisa menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi masalah makanan saudaraku ya, sudah pernah saya bahas. Makanan ini adalah sebuah mungkin momok atau sesuatu yang membuat kita tuh menakutkan, tetapi membuat penasaran. Masa iya sih seumur-umur hidup kok terus-terus saja tidak bisa makan yang digoreng? Masa iya sih setiap hari harus makan itu saja? Mau sampai kapan nggak bisa makan santan? Mau sampai kapan Anda tidak bisa ngopi? Jadi inilah perlunya pemahaman. Jadi yang jelas gini, kita harus bisa memahami diri kita sendiri dulu. Video-video saya kan saya terus mendoktrin Anda itu supaya Anda bisa memahami diri Anda dengan cara menyimak video saya part demi part sampai paham. Ketika kita sudah bisa memahami apa yang perlu kita lakukan untuk diri kita, kita akan lebih lekas sembuh. Gitu loh saudaraku ya. Jadi ketika kita penasaran sama makanan, gini, ada triknya ini. Jadi ketika kita sudah bisa mulai bekerja, ketika kita sudah enak aktivitas, nah disinilah ini kita sangat perlu terus merutinkan jalan sorenya. Sampai keringetan, minumnya yang banyak. Ini saya tegaskan sekali lagi, masalah minum. Ketika kita yang sudah mulai di fase-fase mulai sembuh ini saudaraku ya, ini biasanya kan kita karena makan kita sudah mulai agak banyak, aktivitas kita sudah mulai banyak. Nah, tetapi kan kadang-kadang tidur kita pun masih sering terganggu, masih sulit. Jadi ketika kita sulit tidur, kita kurang tidur, sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, itu akan sering membuat sakit kepala. Ketika Anda yang sudah banyak minum, Anda rutin jalan sore dan Anda minum itu bisa banyak, itu sangat meminimalisir sakit kepala. Mungkin masih kadang-kadang, tetapi tidak akan sesakit ketika Anda itu jarang minum. Nah, coba Anda perhatikan sendirilah. Ketika mulai yang sudah sering sakit kepala, sudah mulai agak-agak enak beraktivitas ya. Ketika Anda kurang minum dan ketika Anda banyak minum, perhatikan bedanya. Walaupun toh kita sering buang air kecil, ya tidak masalah, tinggal buang air kecil loh. Di kamar mandi, di toilet sendiri kan nggak perlu bayar, kita gratis. Tinggal buka kamar mandi, nggak masalah. Jadi ketika kita banyak minum, ya memang banyak buang air kecil. Tetapi kan lambung kita terus nyaman. Gitu loh. Fokus di pikiran kita itu terus meningkat. Keling-kelingan itu terus berkurang. Sakit kepala itu terus berkurang. Coba Anda perhatikan sendirilah. Jadi itulah makanya perlunya kita memahami diri kita sendiri. Nah, kembali lagi ke pembahasan tadi ya. Ketika sudah mulai membaik, terus Anda ingin mencoba makanan yang lain. Jadi gini saudaraku ya, cobalah dulu. Misal ini, contoh ini, ketika Anda sudah bosan makan singkong rebus, bosan. Misal makan yang di umbi-umbian yang sudah saya contohkan itu Anda bosan. Coba kita makan apa? Bolu misal. Atau lambang sari. Atau lemet. Yang kira-kira tidak seberapa menimbulkan sensasi jika memang perut kita itu belum cocok. Jadi apa? Kita coba dengan level terendah. Ini sudah pernah saya bahas di part 28. Yang jelas ketika kita ingin mencoba makanan yang lain, kita coba sedikit-sedikit. Kita kan bertahap toh. Jadi kita mau sakit ini pun ya bertahap. Kembung dulu, nanti mungkin tidak nyaman dulu, mulai BAB-nya cair dulu, reflux, terus naik, meningkat, membaik. Itu pun sama makanan ya seperti itu, direbus-rebus dulu. Terus nanti lama-lama ingin mencoba ya sedikit-sedikit dulu. Kita kan sedang sakit, kita kan sedang prihatin, gitu loh. Jadi tetap terus bersyukur karena
kita ini diberi penyakit seperti ini, sangat banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari penyakit ini. Dari penyakit inilah kita tahu bahwa saudara itu penting, bahwa teman itu penting, bahwa menghormati orang lain itu penting. Ya kan? Kebanyakan seperti itu. Saya dulu pun tidak sejauh ini berpikirnya. Setelah saya terkena asam lambung, baru berpikir. Ketika saya sakit loh, saya sangat membutuhkan saudara, sangat membutuhkan kawan. Gitu loh saudara ya. Nah, kembali lagi ke masalah makanan. Ketika sudah mencoba sedikit, kok lambung itu tidak bereaksi apa-apa, masih nyaman-nyaman saja, ya besok bisa diperbanyak. Tetapi jangan keterusan, dijeda. Jadi misal hari ini kita makan tempe digoreng. Nah, kan sudah saya bahas juga. Ketika kita mau makan lauk yang digoreng, ya kita peras dulu lah pakai tisu supaya kadar minyaknya itu mengurang. Karena itu tadi kan kita mencoba dengan level terendah dulu toh. Nah, ketika sudah mulai enak, ya besok jangan dulu. Misal hari ini siang kita makan pakai tempe goreng. Nanti sore ya jangan. Besok pagi ya jangan dulu. Besoknya lagi. Nah, berarti lusa. Baru kita coba lagi, satu lagi. Gitu loh saudaraku ya. Jadi bertahap. Tetapi ketika Anda ingin mencoba makanan yang lain itu, pertama, pastikan sudah rutin jalan sore. Pastikan sudah banyak minum. Pastikan kondisi badan tidak terasa meriang-meriang. Kalau kita memang sudah mulai nyaman, mulai enak, terus kita kurang tidur, besoknya kan badan kita tidak seberapa enak. Kadang-kadang nyeri-nyeri, walaupun tidak dibilang sakit betul tidak, tapi di badan terasa nggak enak. Di punggung sini biur-biur-biur rasanya. Saya dulu sering mengalami seperti itu. Ya kalau kondisi kita seperti itu, ya jangan dulu makan tempe goreng. Walaupun kemarin kita makan tempe goreng sudah enak. Maksud ya? Jadi kita lihat kondisi kita. Kalau kita memang merasa fit, merasa sehat, disitulah baru kita bisa mencoba makanan yang kira-kira memang pantangan. Itu caranya. Karena apa? Itu semua ketika kita makan yang kita pantang itu menimbulkan efek, menimbulkan sensasi, itu tidak seberapa, tidak berat. Maksud ya? Jadi ketika kita kondisi kita tidak fit, memang walaupun perut tidak bermasalah, tapi badan terasa nyeri-nyeri, terasa tidak enak. Kita makan yang digoreng. Ini biasanya langsung. Nah, besoknya lagi Anda pasti trauma makannya digoreng ini. Nah, Anda pasti ingat-ingat, aduh, nanti malah sakit lagi lah, enggak lah. Besoknya lagi, padahal badan sudah sehat, tapi Anda tetap saja trauma. Tidaklah. Padahal loh, makanan apa-apa yang kita makan, keseharian kita sebelum kita terkena asam lambung ini kan, kalau kita sudah sembuh, ya kita makan lagi. Lah wong itu kok makanan kita memang kok, gitu ya. Jadi jangan Anda itu terlalu berani untuk mencoba makanan, dan juga jangan terlalu takut. Kita pahami dulu diri kita. Nah, jadi ketika kita memang sudah mulai merasa fit betul, ketika hari ini kita makan yang digoreng tidak masalah, besok lagi tidak masalah lagi. Nah, itu berarti sudah sangat bagus. Nah, tinggal Anda menjaga pola pikir, tinggal Anda menjaga pola istirahat. Anda harus selalu ingat bahwa Anda itu sudah pernah terkena asam lambung, supaya tidak kambuh dan supaya bisa mengontrol diri. Gitu loh. Jadi ketika sembuh rata-rata lupa bahwa dia pernah terkena asam lambung. Itu sudah saya jelaskan di part 27. Ketika lupa, nah disitulah apa-apa yang pernah kita lakukan yang tidak benar sebelum kita terkena asam lambung, ya kita lakukan lagi nih. Karena apa? Kita lupa bahwa kita sudah pernah terkena asam lambung. Nah supaya apa? Kita bisa sembuh total tanpa kambuh. Jadi ketika kita sudah sembuh total, Anda sudah bisa menekan rasa cemas Anda, itu mudah-mudahan semua akan kembali normal. Yang jelas, fokuskan ke lambung kita dulu, sehatkan badan kita dulu, mudah-mudahan pikiran kita akan menyusul sehat. Ketika kita terus
memperbaiki pikiran saja, tanpa kita fokus ke lambung kita merasakan banyak sensasi, kecemasan itu akan tetap datang. Ketika kita merasa tidak nyaman ini, perut tidak nyaman, tahu-tahu was-was, tahu-tahu cemas, bisa kita cuekan. Waduh, ini asam lambung saya naik, waduh ini keling-keling, aduh ini mau pingsan, aduh ini takut mau mati, biasanya seperti itu. Nah, tetapi jika itu terjadi di waktu yang tidak panjang, mungkin sebulan 2 bulan, atau sekali 2 kali. Sedangkan yang kita rasakan ini waktunya panjang, bahkan bisa bertahun-tahun, dan berulang kali. Anda mau ngontrol pikiran seperti itu terus, mau sampai kapan? Kalau Anda tidak memfokuskan ke lambung. Ketika kita sudah tidak banyak sensasi, pikiran kita insya Allah akan lebih cepat nyaman. Nah, coba saja Anda perhatikan sendirilah nanti ketika Anda sudah mulai merasa sembuh. Atau bagi Anda yang sudah merasa sembuh, ketika Anda menyimak video ini, silahkan Anda perhatikan sendiri. Nah, apakah memang seperti itu? Gitu loh. Apakah kita itu tidak bosan? Sensasi datang kita cuekan. Rasa tidak nyaman datang kita cuekan. Cuek saja tanpa kita meneliti apa penyebabnya, ya mau sampai kapan. Besok ya pasti seperti itu lagi. Besoknya seperti itu lagi. Sampai tahun depan pun mungkin masih bisa seperti itu terus. Nah, gitu saudaraku ya. Tetapi bagi Anda yang sudah rutin jalan sore, nih sekali lagi saya jelaskan ini jalan sore, pokoknya jalan sore itulah yang mudah-mudahan membuat kita sehat. Itu akan terus membuat badan kita itu sehat, membuat badan kita itu nyaman. Jalan sore lah, jangan males. Mau sampai kapan? Mau nggak sembuh ini mau sampai kapan? Ayo, gitu loh. Semangat ya. Jadi inilah pengalaman saya, mudah-mudahan menjadi jalan kesembuhan untuk Anda semua. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datanya dari Yang Kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh total. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.